Oke, selamat siang Dani. Selamat siang. Terima kasih. Mungkin akan menyita waktunya sebentar. Karena kebetulan ada materi sharing. Jadi sharing di situ nanti saya akan menanyakan beberapa hal tentang mengenai pengambilan keputusan. Jadi sebelum saya menanyakan, mungkin panjenengan nanti perkenalan, nanti dari mana, sekolahnya di mana, nanti biar pemirsa juga tahu juga. Monggo. Siap. Oke, terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, saya Erni Dwi Astuti. Saya adalah kepala sekolah di SMKS Wali Songo Pacet, Kabupaten Mojokerto. Dan hari ini akan melakukan sedikit sharing dengan Pak Bambang mengenai pengambilan keputusan. Ya. Terima kasih untuk yang pertama. Sebenarnya saya mau tanya Bu, langkah-langkah seperti apa sih untuk mendasari sebuah pengambilan keputusan itu? Secara panjenengan pengalaman pribadinya. Siap Pak Bambang. Jadi tentunya ketika kita menjabat sebagai pimpinan dalam sebuah institusi atau lembaga pendidikan Pak, tentunya kita banyak menemui kasus-kasus ataupun masalah yang masalah itu bisa dengan rekan sejawat atau juga bisa dengan di dalam murid gitu Pak ya. Nah, sangat beragam dan bervariasi. Nah, bagaimana cara kita langkah-langkah yang kita lakukan dalam pengambilan keputusan ketika ada masalah? Yang pertama adalah kita harus melihat dulu apakah dia ini dilema etika atau merupakan rujukan moral begitu Bapak. Jadi langkah yang kita lakukan adalah dengan pertama memahami dulu bagaimana kasus yang terjadi, latar belakangnya apa, siapa-siapa yang terlibat, siapa-siapa yang bertentangan gitu ya, sehingga pada akhirnya kita bisa melihat apakah kasus itu merupakan kebenaran lawan kebenaran ataukah kebenaran lawan sesuatu yang salah seperti itu. Nah, jika kasus itu setelah diidentifikasi, kemudian dianalisa, ketemunya kebenaran lawan kebenaran, berarti dia masuknya di dilema etika. Tapi ketika kebenaran melawan kesalahan, sesuatu yang salah, berarti dia masuknya adalah rujukan moral. Begitu Bapak. Untuk yang selanjutnya, jadi hal-hal apa yang mungkin tantangan dia dalam tantangan sebagai ibu kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, mungkin dalam kasus dilema etika atau mungkin rujukan moral juga, tantangan tersendiri yang panjenengan pernah lalui mungkin seperti itu. Betul Bapak. Jadi ketika kita berbicara tentang dilema etika, karena itu ranahnya memang kebenaran lawan kebenaran, maka ini tantangannya begitu luar biasa. Karena ketika kita berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat atau berkolaborasi untuk memecahkan masalah, yang pasti antara satu teman dengan teman yang lain ini kan punya pandangan yang berbeda, dan itu semua tidak salah. Betul. Mereka semua benar, begitu Pak ya, karena memang kebenaran lawan kebenaran seperti itu. Nah, tentunya kita harus betul-betul mempunyai landasan dasar untuk mempertimbangkan bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat. Tentunya ada 3 hal Pak yang menjadi prinsip utama, diantaranya adalah satu, keputusan yang kita ambil itu pertama harus berpihak pada murid, kemudian yang kedua harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian yang ketiga harus sangat bertanggung jawab. Bisa dipertanggungjawabkan seperti itu Bapak. Oke, keren Ibu Erni. Jadi saya melihat dari paparan yang di atas tadi, apakah panjenengan sebagai kepala sekolah di instansi panjenengan mempunyai jadwal tertentu atau mungkin tim, atau mungkin panjenengan sendiri, atau mungkin dalam 1 minggu itu ada memikirkan sebuah masalah untuk, kan pasti kan mengambil sebuah keputusan itu kan pasti entah 1 minggu sekali kan pasti ada, atau punya treatment atau formula tersendiri kalau panjenengan. Terkait jadwal Pak ya, kalau untuk pengambilan keputusan saya rasa tidak ada jadwal khusus ya. Jadi kita lihat dulu kasusnya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya bisa kita selesaikan dengan cepat ya secepatnya kita selesaikan Pak, karena itu berpengaruh pada kondisivitas lingkungan sekolah begitu. Tapi seandainya setelah kita berkolaborasi itu ada hal yang memang perlu kita selesaikan step by step, maka otomatis ya kita selesaikan waktu, step by step. Betul. Kadang itu ada masalah yang memang misalnya nih Pak ya, melibatkan dua belah pihak yang memang masih sama-sama emosional, sama-sama panas, mempunyai pandangan sendiri-sendiri yang nggak bisa 1 hari atau 2 hari diselesaikan. Betul. Tentunya butuh waktu untuk mendinginkan situasi dulu. Sembari kita mengumpulkan fakta, menggali informasi yang relevan dengan kegiatan, dengan kejadian atau kasus tadi, sehingga
sehingga keputusan yang kita ambil itu bisa benar-benar tepat dan terarah begitu. Oke, terima kasih. Tadi ada tantangan. Jadi ini pertanyaannya lebih ke faktor yang mempermudah, Bu. Mungkin dari selama Anda mengambil keputusan, faktor-faktor yang mempermudah itu apa biasanya, Pak? Faktor-faktor yang mempermudah tentunya Bapak, satu adalah kita punya tim yang berkolaborasi. Ya, jadi adanya betul, adanya kolaborasi yang kuat antar tim, waka, kemudian pihak-pihak yang terlibat dengan membangun komunikasi yang efektif itu sangat Terbukaan juga ya. Betul. Terbukaan fakta-fakta. Betul, dan juga kita sebagai pimpinan harus mempunyai kompetensi sosial emosional yang baik ketika kita memutuskan masalah itu Bapak. Kemudian selain itu kita juga harus bisa ya tadi memperkuat kolaborasi dengan semua gitu, dan harus punya pemahaman yang dalam ya terkait bagaimana langkah-langkah pengambilan keputusan yang tepat begitu Bapak. Ini yang terakhir, mungkin juga nanti penutup juga. Jadi apa pembelajaran dari beberapa keputusan yang panjenengan buat, terus mungkin ada keputusan yang mungkin keliru atau mungkin di luar ekspektasi, ketokane berat tapi mungkin ternyata cepat. Mungkin ada satu slogan atau mungkin apa terakhir untuk panjenengan kasih inspirasi kepada kita-kita. Siap Bapak. Jadi tentunya menurut pengalaman yang ada dan yang pernah saya hadapi adalah pertama memang kita harus bisa tadi Pak, satu mengidentifikasi kasusnya seperti apa sehingga kita bisa membedakan apakah itu dilema etika ataukah rujukan moral. Kemudian pada akhirnya kita bisa menguji kasus yang ada, kita uji secara hukum, secara intuisi, secara panutan dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa menggunakan ada 4 paradigma mungkin ya, 4 paradigma, ada belas kasihan lawan kesetiaan gitu Pak ya, kemudian dan lain-lain itu. Kemudian juga ada kita harus mendasarkan keputusan kita pada kebenaran yang paling benar ya, dengan pemudorotan yang paling kecil Pak ya, tentunya dengan mendasarkan pada satu berpihak pada siswa, kemudian pengambilan keputusannya berdasarkan kebajikan nilai-nilai universal, dan yang terakhir adalah keputusan yang kita ambil harus bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu Bapak, baik di dunia maupun di akhirat. Betul tentunya sekali, Pak. Ini yang paling berat tuh, harus amanah. Terima kasih Bu Erni atas waktunya. Semoga ngobrol ini menjadi bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya nanti. Semoga menjadi. Iya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, selamat siang Bu Didi. Selamat siang Pak Bambang. Terima kasih atas waktunya. Ini kan ceritanya sharing-sharing mengenai pengambilan keputusan. Mungkin Bu Didi ini kan teman satu kelompok di CGP Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto. Beliau dulu di SD, dalam perjalanan CGP diangkat menjadi kepala sekolah. Mungkin perkenalan dulu Bu Didi agak ke depan sini. Kita mulai diskusi lebih dalam lagi. Ini perkenalkan, nama saya Didit Irawati. Saya ini adalah calon guru penggerak Angkatan 7 yang belum selesai dalam program tersebut, di mana dalam waktu yang sesingkat itu saya itu terpaksa dalam artian itu sudah diberikan atasan yaitu oleh Bupati untuk mengemban amanah di SDN Kintelan 2. Awalnya saya itu berasal dari SDN Tumapel Kecamatan Dranggu, kemudian mutasi menjadi kepala sekolah di SDN Kintelan 2. Itu merupakan tantangan buat saya. Saya harus lebih baik ke depannya karena ini amanah yang harus saya pegang dan gitu saya ya, pertanggungjawabkan. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah sudah diangkat menjadi kepala sekolah di SD yang terbaru. Ini kan karena sharing, jadi ini ada sekitar 3-4 pertanyaan. Ya, bisa, jadi selama ini panjenengan di lingkungan sekolah atau di pemimpin pembelajaran, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau mungkin rujukan moral secara teknis pengalaman panjenengan? Jadi pengalaman saya itu di lembaga saya juga ada kasus yang pertama awal dari kegiatan itu adalah mengidentifikasi dari permasalahan atau mengadopsi semua fakta-fakta, bukti-bukti yang lebih kuat begitu. Kemudian setelah bukti yang sudah
terbentuk, itu nanti saya akan merefleksikan dari kasus yang sudah ada itu, kemudian saya sharingkan kepada teman sejawat, mungkin nanti ada solusi dari pihak luar, mungkin itu sebelum saya memberikan keputusan yang lebih dalam lagi begitu. Saya butuh sharing dari teman sejawat dan mengumpulkan beberapa fakta yang Gitu akurat ya. begitu. Ini. Jadi secara mengidentifikasi kasus-kasus, mengidentifikasi entah itu kenakalan anak atau mungkin kasus di lingkungan sekolah seperti itu ya Bu Didit. Merefleksikan nggih. dulu terhadap teman Nggih. sejawat. Sebelum menuju ke pertanyaan kedua, kita kembali lagi di sharing caring ya. Monggo, silakan, Pak Bambang. Tadi udah pertanyaan pertama, sekarang pertanyaan kedua. Jadi Bu Didit, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi di sebuah sekolahan, saya kira Bu Didit pasti punya pengalaman itu walaupun masih beberapa bulan ini diangkat menjadi kepala sekolah. Saya Monggo. lihat identifikasi kasus dulu, Pak. Apakah kasusnya itu ringan atau berat? Kalau kasusnya itu ringan, langsung bisa saya putuskan tanpa harus Begitu, nggih. konfirmasi atau membuat fakta-fakta yang ada. Kalau kasusnya itu terlalu berat, mungkin saya refleksikan dulu. Sebelumnya itu saya kumpulkan beberapa informasi dari luar begitu, Pak, sebelum keputusan itu saya buat. Jadi benar-benar memang dipikirkan, ditimbang matang-matang Bu ya, Iya, Bu Didit sebelum ya. bertindak, karena nanti kalau secara gegabah itu nanti akan berdampak untuk diri saya, Ya, mungkin karena kayak gitu. di situ mengandung nilai kebajikan secara keputusan kepala sekolah atau keputusan pemimpin pembelajaran, nggih. Iya. Jadi ke nomor yang ketiga Bu Didit, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Jadi langkah yang cepat atau mungkin langkah untuk pengambilan keputusan itu biasanya secara Secara teknisnya. teknisnya Oke. itu dilihat dari beban kasusnya, Pak ya. Kalau bebannya ringan, itu nanti secara waktu yang harus itu diputuskan, karena mungkin nanti merugikan banyak orang atau apa ya, karena Oke. dilihat situasi kasusnya yang ringan, butuh keputusan yang cepat, langsung saya tanggapi dengan beberapa pemikiran yang lebih luas. Kalau kasusnya itu terlalu berat dan untuk resiko kedepannya orang-orang di sekitar, maka saya lebih matang dalam kegiatan pemutusan tersebut. Saya lebih kontrol atau lebih terinci, lebih perfect dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi yang terakhir ini nggih Bu Didit ya. Jadi secara efektivitas memang pola-pola efektivitas pengambilan keputusan Bu Didit atau mungkin kepala sekolah yang lain memang punya cara tersendiri nggih. Jadi kalau saya melihat panjenengan tadi kan mengumpulkan fakta, data, bisa dirapatkan atau tidak. Jadi efektifnya panjenengan sebagai Bu Didit sebagai kepala sekolah di SD Kintelan 2 memang seperti itu nggih atau Iya. mungkin ada tambahan. Ya, mungkin ada tambahan sedikit, saya itu akan lebih untuk komunikasi, kolaborasi kepada rekan sejawat saya yang sudah lama pengalamannya, dalam arti sudah senior begitu. Mungkin pengalaman beliau yang sudah banyak, saya akan kerjasama dengan beliau apa yang bisa diputuskan dalam kasus-kasus yang nanti menimpa di lembaga saya begitu, Pak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Pak. Semoga menjadi kepala sekolah yang amanah, Amin. yang bermanfaat bagi Amin. sekolah, warga Amin. sekolah, Amin. dan bisa mengantar anak didik menjadi jenjang cita-cita ke yang lebih tinggi. Terima kasih Bu Didit atas waktunya. Sama-sama, Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.